Ya kondisinya pasti kalau hadir tadi pasti dia sehat, namun memang di pembacaan pledoi tadi beliau menangis. Kata-kata penyesalan, kata-kata permohonan maaf itu tidak diwujudkan pada saat dia melakukan memberikan keterangan di muka persidangan, ya, di mana kami melihat dan majelis hakim juga sudah pasti memiliki keyakinan atas keterangan itu, di mana dia tidak seutuhnya atau tidak sepenuhnya memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Tinggal selangkah lagi proses hukum yang dijalani kekasih Mario Dandi, AG. Sesuai jadwal, AG akan mendengar putusan hakim atas keterlibatannya dalam kasus penganiayaan David Ozora Senin 10 April. Selain proses hukum yang harus berjalan lebih cepat, pembacaan vonis dihitung mundur 7 hari sebelum penahanan AG berakhir tanggal 17 April 2023. Sebelumnya, jaksa menuntut kekasih Mario Dandi itu hukuman penjara 4 tahun dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Meski demikian, sesuai peradilan anak, AG tak wajib hadir secara langsung saat pembacaan putusan. Saya sebutkan pasal 61 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu jelas menyatakan sidang pembacaan putusan harus dilakukan secara terbuka. Di situ ada kalimat anak bisa tidak hadir. Artinya fakultatif di situ pilihan. Kalau hadir ya tidak apa-apa, tidak hadir juga tidak apa-apa, gitu kan? Dan tidak hakim tentu tidak akan mewajibkan karena di sana kan jelas fakultatif. AG didakwa melanggar pasal 355 tentang tindak pidana penganiayaan disertai perencanaan. Keluarga korban yang selalu hadir dalam rangkaian persidangan pun berharap keadilan bagi David Ozora yang saat ini masih dirawat intensif di rumah sakit. Tim Liputan Kompas TV. Iya, lalu kira-kira seperti apa nanti putusan hakim pada pelaku anak AG? Apakah akan sesuai seperti tuntutan jaksa yakni 4 tahun atau justru AG akan divonis bebas? Kita akan ulas bersama dengan Jamin Ginting, pakar hukum pidana. Selamat malam, Bung Jamin. Selamat malam, Mbak Nitya. Bung Jamin, ini kan jaksa menuntut AG 4 tahun penjara. Kalau menurut Anda apakah sudah sesuai? Ya, kita harus mengetahui bahwa di pasal 355 itu kan sanksi pidananya 12 tahun ya. Jadi anak ini yang berhadapan dengan hukum, maka maksimum pidananya setengah dari itu, artinya 6 tahun ya. Dari 6 tahun itu 2/3 sudah dilakukan tuntutan oleh jaksa penuntut umum, artinya 4 tahun. Di bawah, di atas setengah dari tuntutan maksimum yaitu 6 tahun. Jadi sebenarnya ada 2 kemungkinan. Pertama, apakah hakim lebih tinggi memutuskan, lebih tinggi artinya kan dia punya range antara 1 sampai 6 tahun. Betul. Bisa saja dia memutuskan contohnya 5 tahun atau maksimum 6 tahun. Atau lebih rendah dari tuntutan jaksa itu sendiri, ya bisa 3 atau 2. Bahkan kalau bebas kemungkinannya saya kira agak sulit ya. Kenapa Bang Jamin? Kenapa kemudian kemungkinan untuk AG bebas ini nampaknya agak sulit dilakukan oleh hakim? Ya, ada beberapa hal. Pertama, inisiator untuk datang ke sana itu kan atas bisikan ya daripada AG sendiri, karena lalu dia membuat cerita terkait dengan adanya suatu keinginan kebencian yang mendalam kepada korban ini ya, sehingga perlu dihabisi atau kalimat-kalimat apalah ya yang mungkin disampaikan sehingga tergerak dari hati si Mario untuk melakukan penganiayaan berat seperti ini. Nah itu sudah mungkin kalau saya lihat walaupun tertutup persidangan kita ketahui karena begitu keberadaan peradilan anak, tapi dari beberapa informasi kita lihat bahwasanya kemungkinan itu keterangan itu sudah benar, begitu ya. Sehingga ada 2 hal. Pertama, kalau apa yang diharapkannya itu tidak sebanding dengan apa yang dilakukan Mario sebagai pelaku material, maka hukumannya kemungkinan lebih kecil dari tuntutan jaksa. Ya, contohnya dapat dibuktikan sebenarnya AG ini tidak menginginkan sampai
cacat ataupun luka berat ya. Dia cuma ya namanya anak muda ya, tentu dia cuma ya agak kasih pelajaran lah begitu istilahnya ya. Nah, tapi juga di dalam konteks ini ada juga kekurangannya. Kalau kemungkinan hakim menilai, kalau dia nggak menginginkan lebih berat, kenapa pada saat dia tidak berdaya, dia tidak berusaha untuk menghentikan. Nah, ini jadi bahan pertimbangan juga nanti bagi hakim untuk bisa lebih berat. Jadi kemungkinan itu ada. Tapi kalau saya melihat ya dari apa yang dilakukan seorang anak di bawah umur, tentu konteks ini kalau dalam konteks anak ini ada kenakalan namanya kenakalannya. Ada yang lain kejahatan. Makanya dalam konteks anak dia dianggap kenakalan. Sehingga menurut saya seorang AG ini kalau saya amati tuntutan dari penuntut umum itu sudah layak, sudah tepat menurut saya ya. Oke, jadi sudah pas karena mengingat juga statusnya sebagai pelaku anak begitu ya. Tapi kalau Anda bisa melihat ini kan keluarga atau kuasa hukum dari keluarga korban sebab menyebutkan AG ini berbohong, berbelit-belit, tidak mengungkapkan secara jujur apa yang sebenarnya terjadi. Menurut Anda ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk hakim tidak nanti? Ya, itu kan tergantung kepada bagaimana dia bisa mengungkapkan suatu kejadian. Bisa saja karena ketakutan, ya, dia menutup-nutupi peran dia di situ, ya, sehingga dia tidak berani mengungkapkan itu. Atau dia juga sama sekali khawatir kalau dia ungkapkan ada hal-hal yang dia akan feedback kepada diri dia gitu. Dan ini biasanya kalau dalam konteks peradilan kita ketahui ini kan berbelit-belit ya, memberi keterangan berbelit-belit. Sehingga ini memberatkan tentunya. Kalau sampai ini menjadi bahan pertimbangan bagi hakim, ternyata banyak berbohongnya gitu. Jadi tidak jujur, tidak mengakui perbuatannya, berbelit-belit dalam pemeriksaan. Nah, itu menjadi faktor memberatkan. Itu bisa terjadi. Tapi saya kira apa yang kita lihat kepada diri AG ini ya sebagai wanita ya dalam perspektif gender ya, dia harusnya juga diberi keringanan karena kekerasan itu jarang ya saya kira itu menjadi motivasi yang kuat bagi seorang anak kecil, bagi perempuan ya. Saya kira hukumannya itu ya apa yang sudah dituntut itu sudah tepat. Bahkan mungkin menurut pengamatan saya bisa rendah hukumannya dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Bisa jadi berkurang 1 tahun ya atau hanya dihukum 2 tahun. Gitu. Jadi maksud Anda lebih besar kemungkinannya untuk hakim memutus antara 2 sampai 3 tahun begitu? Iya, bisa jadi. Jadi menurut saya kenapa begitu? Karena saya melihat awalnya memang dia memberikan keterangan sesuai yang dia tidak berani mengungkapkan karena kekhawatiran yang cukup dalam ya. Saya nggak tahu apa karena ada ancaman atau dari mana untuk tidak memberikan keterangan yang sebenarnya ya. Bukan atas kehendaknya sendiri. Tetapi terakhir dia harus mengungkapkan itu karena sudah ada serangan-serangan terhadap dirinya begitu. Ya, kita lihat hal ini menjadi hal yang menjadi hal yang menguntungkan dia. Kenapa? Karena dia akhirnya berani berterus terang ya. Walaupun awalnya dia takut, khawatir, mungkin ada ancaman yang kita nggak tahu karena persidangannya tertutup ya Mbak. Betul. Jadi kita tidak tahu apakah dalam persidangan tepatnya seperti apa yang diungkapkan di depan hakim begitu ya. Bisa jadi dalam persidangan itu dia ungkapkan kenapa alasan yang tepat ya, mengapa dia tidak mengungkapkan sebelumnya, mungkin karena ada ancaman, dia di bawah tekanan begitu ya. Bisa jadi kan sehingga dia tidak memberikan keterangan yang benar awalnya. Tapi akhirnya dia ungkapkan juga. Begitu ya. Oke, jadi ke masa depan ini juga kemudian menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan ini memang kasusnya kasus sesuai dengan peradilan anak begitu. Tapi ada kekhawatiran dari pihak keluarga kalau kurang dari tuntutan jaksa ini akan memengaruhi nanti kasus yang membelit 2 terdakwa lain, Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Menurut Anda ini akan berpengaruh sejauh itu atau karena ini 2 hal yang terpisah, yang 2 lain ini bukan anak-anak, Bung Jamin? Ya, tentu ini hal yang berbeda. Satu ya, kalau dari sisi Mario adalah sudah dewasa, artinya kan tidak ada pemidanaan yang dikurangi ya, dari setengah dari maksimum pembinaan 12 tahun tadi. Itu pasti hukumannya dia lebih berat. Tidak mungkin
ya bisa di atas 6 tahun tentunya akan begitu. Nah, yang kedua, dia adalah pelaku material ya. Dari pelaku material artinya dia melakukan perbuatan itu. Terlepas apakah dia mampu atau tidak mampu untuk menghindar. Saya kira mampu ya untuk menghindar. Apalagi ini kan oleh anak AG ini kan tidak ada memberikan tekanan yang cukup besar, harus dilakukan, kalau enggak secara psikis gitu ya, di Ya. bawah tekanan secara relatif atau puasa relatif atau puasa mutlak kan nggak ada tekanan yang tidak bisa dihindarkan dia gitu. Jadi dia mempunyai kehendak yang bebas untuk bisa menolak atau tidak menolak, tapi dia melakukan. Jadi saya kira itu jauh lah ya dari harapan daripada pandangan. Saya kira kalaupun dihukum AG 2 tahun atau 3 tahun tidak menjadikan hukuman Mario itu ya mendekati 4 tahun atau 5 tahun, tidak. Saya kira tentu hukumannya lebih berat karena dari Sebagai pelaku utama begitu ya? pelaku Baik. material utama yang mempunyai independensi bebas untuk melakukan kehendaknya sendiri gitu, tanpa tekanan dari manapun. Baik, terima kasih Bung Yamin Ginting, pakar hukum pidana sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam. Selamat malam.